untuk Indonesia Maju. Terimalah salam dan hormat kami, Brigadir Jenderal Polisi Audi Soni Latuheru SIK M Hans, mewakili seluruh penerjun payung Polri. Komando! Halo pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ines. Dan tentunya kalau Ines sudah hadir, berarti akan ada narasumber yang luar biasa dengan cerita-cerita menariknya. Dan di episode kali ini, Ines akan berbincang dengan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang 1 atau Brigjen Pol. Nah, ternyata beliau ini memiliki hobi yang cukup ekstrim, yaitu sebagai seorang terjun payung. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Sudah hadir bersama dengan Ines ada Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional atau Kadiklatsus Jatrans Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru di studio podcast Polri Presisi. Selamat datang, Jenderal. Ya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, Jenderal, ini kan tadi dari awal sudah saya informasikan ke pemirsa di luar sana kalau Jenderal ini punya hobi yang cukup ekstrim ya, bisa dibilang ya. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan dulu selamat kepada Jenderal karena atas kenaikan pangkatnya di 27 September 2024. Dan kalau boleh berbincang juga Pak, sebelum kita memasuki topik utama kita tentang hobi Bapak itu katanya pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat ya Pak? Kapolres Jakarta Barat, betul. Dan juga katanya di NCB Interpol, di Hubinter Polri, benar? Ya. Nah, kalau boleh diceritain dulu Jenderal, untuk cerita-ceritanya pada saat menjadi Kapolres dan juga di NCB Interpol seperti apa, Jenderal? Kalau cerita saya jadi Kapolres itu sebetulnya tidak banyak cerita selain menangani COVID. Ya. Karena ketika saya dilantik sebagai Kapolres, 1 bulan kemudian lockdown. Oke. Jadi sepanjang saya jadi Kapolres itu sebenarnya cerita-ceritanya adalah membantu penanganan COVID, menghimbau masyarakat menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Sampai saya selesai jabatan saya di Polres Jakarta Barat. Memang di selama itu juga memang ada pengungkapan kasus-kasus seperti perampokan emas gitu di Jakarta Barat dan lain-lain. Tapi lebih banyak sih bekerja urusan COVID. Karena memang saat itu memang mungkin katakanlah baru ya Jenderal ya, dan penanganannya memang menjadi skala nasional bahkan internasional juga Jenderal. Dan kalau cerita di NCB Interpol di Hubinter itu seperti apa Jenderal? Ya, itu cukup lama juga di sana? 3 tahun sebenarnya. 3 tahun, Ya, jabatan pertama itu Kepala Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan. Itu yang ngurusin misi Polri di luar negeri, ya UN mission ya. Kemudian saya masuk dipromosikan menjadi Kepala Bagian Kegiatan Internasional. Nah itu lumayan menarik sih. Iya, seperti kita kerjanya bekerja sama dengan jaringan Interpol. Jaringan Interpol itu seluruh dunia ada 196 negara. Nah, itu semua rekanan kita juga bisa kerjasama untuk menangkap buronan-buronan internasional. Kita juga pernah mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri Thailand untuk penangkapan buronan nomor 1 negara Thailand. Kemudian yang terakhir sebelum saya dipromosikan lagi itu kita menangkap buronan nomor 1 negara Filipina, Alice Guo. Itu juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Filipina, Presiden Marcos. Wah, luar biasa sekali, menginspirasi dengan pokoknya dimanapun berkiprah di situ ada prestasi ya Jenderal ya. Baik, kita kembali ke cerita Jenderal tentang hobinya. Dan kalau boleh tahu Jenderal, untuk Jenderal memiliki hobi menjadi seorang penerjun payung ya, itu sebenarnya cerita awalnya seperti apa Jenderal? Boleh diceritakan? Kalau dulu lulusan Akpol yang masuk Brimob, itu perwira remaja wajib terjun payung. Oh
gitu. Iya, jadi begitu saya dinas pertama di Brimob, itu setelah lulus sekolah Brimob, pendidikan dasar Brimob, kita wajib ikut terjun payung. Pertama terjun para. Terjun para itu yang payungnya bulat. Mana? Nah ini brevetnya. Oke. Terjun para. Kemudian lanjut lagi terjun free fall yang sekarang saya jalani. Baik. Kemudian Jenderal, informasi yang saya dapatkan juga katanya Jenderal ini pernah menjadi pilot pesawat Airbus, benar? Orang yang duduk di kemudi pesawat pasti disebut pilot kan? Iya. Mungkin tepatnya saya pemilik license Airbus. Ya, itu memang panjang sih ceritanya. Nah, saya awalnya mengenal, memang saya pecinta aviasi ya. Yes. Sejak terjun payung saya tertarik untuk ketika terjun kan lihat ke depan tuh ada pilot tuh, kita harus koordinasi kapan kita harus loncat sebagainya. Saya pengen duduk di depan. Nah ternyata itu untuk duduk depan itu harus melewati sekolah formal. Jadi bukan kayak belajar mobil itu kita bisa belajar sama siapa aja. Kalau pilot nggak bisa, kita harus masuk ke sekolah formal. Awalnya sih hanya sekedar pengen bisa. Jadi kan tingkatan license tuh dari PPL ya, PPL itu Private Pilot School. Inginnya PPL saja, sekedar bisa nyetir. Ternyata setelah PPL saya penasaran, mau gini-gini aja ya, saya pengen ngambil lebih jauh lagi. Akhirnya saya ngambil CPL, Commercial Pilot. Setelah bisa menyetir beberapa jenis pesawat, penasaran lagi. Kebetulan saya dapat undangan waktu itu untuk ngambil Airbus. Kalau di penerbang itu namanya rating. Saya ambil type rating Airbus dan saya berangkat ke Madrid untuk sekolah di sana. Dan dapat license. Tapi luar biasa loh, maksudnya ada dari Jenderal mungkin, berarti waktu yang di Brimob itu terpaksa atau gimana yang waktu masih jadi paja itu? Awalnya terpaksa. Awalnya terpaksa. Ya, kan wajib tuh. Nah, program remaja Brimob, setelah sekolah Brimob di Watokosek wajib terjun payung. Gitu. Waktu itu senior-senior katanya kamu biar jangan pakai brevet ngarang-ngarang gitu. Harus beneran terjun payung. Gitu. Ya setelah dapat brevet saya jadi suka. Ya udah saya terus. Dan saya harus juga di terjun payung itu kan ada kelompok terjun payung yang waktu itu nyaris berhenti lah karena tidak ada orang yang memimpin. Kemudian karena senior-senior terjun payung pada promosi keluar Jakarta. Waktu itu perwiranya ya cuma saya, sehingga saya punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan terjun payung. Nah untuk mengembangkan itu saya juga harus terjun dulu. Gitu, dan kemudian saya suka. Jadi awalnya bisa dikatakan terpaksa, kemudian pada akhirnya mencintai dan kemudian bahkan semakin meningkatkan kapabilitasnya ya. Bahkan sampai dengan yang Airbus itu ya. Itu tuh kayaknya agak mungkin buat orang-orang sebagian, oh kok bisa ya kayak gitu ya. Tapi itulah sudah dibuktikan oleh Jenderal Audi. Terima kasih Jenderal. Nah kemudian Jenderal, untuk terjun payung ini sendiri kan bisa dikatakan oleh orang awam, bahkan seperti saya sendiri juga mengatakan bahwa olahraga ini adalah olahraga yang ekstrim ya, karena nyawa katakanlah taruhannya. Kalau Jenderal sendiri pernah mengatakan, informasi yang saya dapatkan adalah olahraga di udara yang paling aman di dunia. Ya, olahraga memang olahraga ekstrim, tapi kenapa saya bilang itu paling aman di dunia untuk kelompok olahraga udara? Kan olahraga udara banyak betul. Cabangannya, ada para layang, ada macam-macam. Nah saya mengatakan paling aman dari semua jenis olahraga udara itu kita lihatnya dari korban. Nah dari jumlah korban lah kita tahu mana yang lebih aman. Gitu. Saya tidak mengatakan yang lain tuh banyak mencelakai orang, tidak. Tapi itu pendapat saya pribadi. Saya pecinta terjun payung. Saya juga pernah belajar olahraga udara yang lain. Tapi menurut saya terjun payung itu aman. Dia tidak memerlukan banyak kegiatan fisik, karena kita menggantung. Kita hanya perlu konsentrasi ketika kita exit, karena kita harus konsentrasi sampai parasut itu benar-benar terbuka. Kalau parasut sudah terbuka, kita udah bebas, karena kita kan menggantung saja. Ya kita boleh ya sambil bikin konten sosmed. Menggantung. Kita mulai konsentrasi kembali ketika ketinggian sudah 1000 feet atau sekitar 300 meter. Kita harus konsentrasi karena kita harus mendarat di tempat yang
aman dan sudah ditentukan. Jadi teman-teman saya pernah ngalamin, dia banyak bikin konten gitu kan. Pas selesai konten dia lihat ke bawah udah jauh, ya terpaksa mendarat seadanya lah kemanapun dia bisa gitu. Air terjun itu kan hanya turun dan maju. Nah turun dan maju itu harus kita manage supaya bisa tepat sasaran. So kalau kita keliru, tahu-tahu udah dekat tanah, ya salah, kita nggak bisa mundur lagi. Udah mendarat aja di situ. Istilahnya kita juga harus bisa memprediksi, memperkirakan itu harus tepat ya berarti ya. Harus. Nah, maka dulu sebelum waktu kita direkrut untuk terjun payung, memang wajib, tapi kita dites psikologinya. Oke, ada juga ya tesnya? Ada, kita dites apakah kita bisa melakukan olahraga semacam ini atau tidak. Karena kita harus berhitung dalam keadaan panik dan sebagainya kan gitu. Oke. Tapi yang saya penasaran, mungkin pemirsa juga ada yang belum tahu ya. Memang kalau misalnya kita mengukur ketinggian itu seperti apa sih? Memang ada alatnya atau seperti apa? Ada alat, namanya altimeter. Altimeter. Altimeter kebanyakan ditaruh di tangan. Berarti memang itu adalah kayak SOP wajib juga yang harus digunakan oleh para penerjun ya? Wajib. Ya, siapapun, walaupun dia senior dia harus pakai altimeter. Gitu. Baik, kalau boleh tahu Jenderal, rasanya apa sih terjun di atas ketinggian ribuan kaki Jenderal? Rasanya sensasional. Seperti apa Jenderal? Iya. Yang pasti kan kita terjun itu kan tidak ada referensi di samping kiri kanan yang kita tahu bahwa kita sedang jatuh gitu. Sehingga itu saking tingginya dan saking luasnya kita tidak merasa sedang jatuh. Padahal faktanya kita jatuh kan. Menuju kecepatan kita ke bumi itu 160 sampai 180 km per jam. Tapi karena tidak ada patokan yang menunjukkan kita sedang jatuh, ya kita merasa terbang. Dan memang aerodinamisnya kita bisa bermanuver dan kecepatan segitu. Kita bisa ke kanan, ke kiri, bersalto dan sebagainya. Yang sampai akhirnya ada juga yang membuat formasi gitu ya Jenderal ya? Ya, makanya kita bisa bikin formasi. Walaupun loncatnya beda-beda bisa jadi satu dalam bentuk formasi. Baik, tapi kalau untuk sensasi rasa itu tuh dari awal ketika pertama kali terjun sampai dengan sekarang masih sama ya rasanya? Ya, tapi kalau yang pertama bukan sensasi namanya, ketakutan. Kan aneh tuh, kita loncat, kita lihat aja tinggi kan ngeri gitu. Nah, tapi namanya wajib. 1, 2, 3, yang ketiga ya sudah mulai merasakan, oh ternyata enak. Iya. Baik, kalau untuk jumlah langit yang sudah Bapak terjun, itu berapa banyak kurang lebih? Jumlah langit dan jumlah terjun beda berarti ya. Kalau saya terjunnya sudah lebih dari 1000 kali. Ya, kalau tanya jumlah langit, saya sudah terjun di langit Dubai, langit Malaysia, hampir semua Malaysia, di Port Dickson, di Melaka, di mana-mana sudah terjun. Kemudian di Indonesia hampir semuanya, di Papua juga pernah, ya di Kalimantan. Semua berarti ya? Ya, hampir semua. Luar biasa sekali. Di Aceh juga. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya Jenderal ya? Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan berbincang kembali bersama dengan Jenderal Audi dan tetap bersama Ines di podcast Polri Presisi.